Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azwin Burhan yang akan memoderatori presentasi kali ini. Presentasi kali ini berjudul Pemasaran Jasa Internasional yang akan disampaikan oleh Alzamira Zandam, Femi Hardianti, dan Wine Nur. Pematerian pertama akan disampaikan oleh Wine Nur. Untuk pemateri dipersilahkan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran jasa internasional. Jadi, pemasaran jasa internasional didefinisikan sebagai perbuatan, kinerja, atau usaha yang dilakukan melewati batas-batas negara dalam kontak kritikal dengan budaya asing. Next. Karakteristik jasa yang pertama, tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan, berubah-ubah, dan mudah lenyap. Next. Lalu ada macam-macam jasa. Yang pertama itu ada personalized service, adalah jasa yang sangat mengutamakan pelayanan orang dan perlengkapannya. Yang kedua ada financial service. Yang pertama ada banking service, insurance service atau asuransi, investment securities, lembaga penanam modal, dan ada public utility and transportation service. Lalu yang ketiga ada entertainment, yaitu yang termasuk dalam kelompok ini adalah usaha-usaha di bidang olahraga, bioskop, gedung-gedung pertunjukan, dan usaha hiburan lainnya. Lalu yang terakhir ada hotel service, yaitu merupakan salah satu sarana dalam bidang kepariwisataan. Lalu ada dimensi pokok kualitas jasa. Yang pertama ada reliabilitas, yang kedua ada positivitas dan daya tangkap, yang ketiga ada kompetensi, yang keempat ada akses, yang kelima ada kesopanan, yang keenam ada komunikasi, yang ketujuh ada kredibilitas, yang kedelapan ada keamanan, dan yang kesembilan ada kemampuan memahami pelanggan, lalu yang terakhir ada bukti fisik. Di sini juga ada tipe-tipe pemasaran. Yang pertama, pemasaran eksternal strategi. Pemasaran eksternal ini dikenal dengan 7P. Lalu yang kedua ada pemasaran internal dengan peningkatan kualitas atau keterampilan para personil yang ada dalam perusahaan. Dan yang terakhir ada pemasaran internal, dipadukan dengan melalui service quality improvement supaya meningkatkan pelayanan benar-benar meyakinkan. Sekian dari saya. Pematerian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada faktor pemicu pemasaran jasa internasional. Yang pertama ada firm level drivers. Kategori ini meliputi sejumlah faktor berikut. Yang pertama, mencari pasar. Para eksportir mencari pasar baru dalam rangka memanfaatkan potensi pertumbuhan di pasar tersebut. Yang kedua, mengikuti klien. Klien menuntut pemasok menyediakan jasa yang sama di lokasi baru. Yang ketiga, tekanan pasar domestik. Pasar domestik yang ada sudah mulai jenuh. Yang keempat, mengikuti persaingan. Beberapa perusahaan jasa mengamati para pesaingnya yang berekspansi ke luar negeri. Yang kelima, membangun keahlian. Beberapa pasar dipandang sebagai lead countries, di mana inovasi dalam hal teknologi dan strategi di sana berlangsung lebih cepat daripada negara-negara lainnya. Yang keenam, melakukan preemptive strike. Menjadi perusahaan pertama yang memasuki sebuah pasar negara baru, biasanya memberikan first mover advantage apabila market entry tersebut ditangani dengan baik. Yang ketujuh, pesanan tidak terduga. Hal tersebut biasanya terjadi karena sebuah perusahaan jasa memiliki reputasi internasional atau teknologi inovatif yang dibutuhkan untuk menangani proyek tertentu di luar negeri. Faktor pemicu yang kedua yaitu industri level drivers. Yang pertama ada faktor persaingan, yaitu kehadiran persaingan dari berbagai negara, tingkat ekspor dan impor yang tinggi.
Yang kedua, faktor pasar, yaitu semakin berkembangnya transferable marketing dan pelanggan global. Yang ketiga ada faktor teknologi, sebagai kemajuan telekomunikasi, komputerisasi, dan peralatan elektronik, digitalisasi suara dan video. Yang keempat, faktor biaya, merupakan ketersediaan dukungan logistik global dan kebutuhan untuk menutupi biaya pengembangan produk yang mahal. Yang kelima, faktor pemerintah, dengan adanya regulasi pemasaran dan kebijakan perdagangan yang kondusif. Selanjutnya ada tantangan pemasaran jasa internasional. Yang pertama, isu-isu penyampaian jasa. Yang kedua, kebutuhan infrastruktur. Yang ketiga, kebutuhan akan kontak langsung. Yang keempat, proteksi yang lebih besar. Selanjutnya ada strategi pemasaran jasa internasional. Yang pertama, ekspor langsung. Ekspor langsung, jasa biasanya dilakukan oleh para pemasar industrial atau disebut dengan business to business. Yang kedua ada sistem ekspor, yang merupakan usaha joint ekspor yang dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih yang solusinya saling melengkapi satu sama lain. Yang ketiga ada direct entry. Di dalam strategi ini, perusahaan jasa membentuk sendiri organisasi penghasil jasa di pasar luar negeri. Yang keempat ada indirect entry. Digunakan apabila perusahaan jasa ingin menghindari keharusan mendirikan fasilitas operasi lokal yang dimiliki sendiri, atau sebagian atau sepenuhnya, namun bermaksud memiliki operasi permanen di negara tujuan pemasaran. Yang kelima, electronic marketing. Pemanfaat electronic marketing sebagai suatu strategi internasionalisasi mengandung makna bahwa perusahaan jasa memperluas aksesibilitasnya melalui pengguna teknologi elektronik canggih, seperti internet misalnya. Selanjutnya ada jenis pemasaran jasa internasional. Jenis pemasaran jasa internasional ini dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada hard service, seperti desain arsitektur, pendidikan, asuransi jiwa, dan musik. Yang kedua ada soft service. Itu contohnya restoran, rumah sakit, laundry, dan hotel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada studi kasus contoh pemasaran jasa internasional pada Garuda Indonesia Airways. Next. Nah, Garuda Indonesia Airways itu merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia, utamanya tuh bergerak dalam bisnis penerbangan komersial. Bisnisnya diklasifikasikan dalam 3 segmen, yaitu pengoperasian penerbangan, layanan pemeliharaan pesawat terbang, dan pengoperasian lainnya. Nah, untuk strategi pemasaran jasa internasional yang dilakukan oleh Garuda Indonesia Airways, yang pertama adalah public relation-nya. Strategi public relation merupakan membantu menciptakan reputasi perusahaan agar tercapainya sasaran perusahaan dalam komponen pemasaran. Maka dari itu, strategi public relation harus dapat mengartikan posisi perusahaan yang dikehendaki untuk menciptakan pandangan positif terhadap perusahaan. Lalu yang kedua ada ekspansi bisnis. Nah, perluasan bisnis ini diperlukan oleh suatu perusahaan untuk mencapai efisiensi menjadi lebih kompetitif, serta untuk meningkatkan keuntungan atau profit perusahaan. Perluasan bisnis perusahaan yang dilakukan Garuda Indonesia menjadi anggota dari aliansi penerbangan SkyTeam. Jadi kalau di penerbangan itu, di dunia itu ada aliansi-aliansinya. Nah, salah satunya itu Garuda Indonesia masuk ke dalam aliansi penerbangan SkyTeam yang utamanya untuk memperkuat jaringan di Eropa. Next. Nah, yang ketiga, langkah yang dilakukan adalah peningkatan rute dan jumlah penumpang. Liberalisasi jasa merupakan menjual jasa melampaui batas-batas wilayah negaranya. Sejalan dengan ini, Garuda Indonesia menunjukkan keberhasilannya dalam langkah liberalisasi jasa penerbangannya, yang mana dengan adanya peningkatan pada laporan internasionalnya, baik jumlah rute dan penumpang. Adanya peningkatan jumlah rute dan penumpang merupakan target yang dicapai setiap perusahaan maskapai penerbangan termasuk Garuda Indonesia.
Nah, selanjutnya adalah peningkatan citra. Salah satu dampak ekonomi dari liberalisasi jasa ialah meningkatnya daya saing internasional. Menjadi anggota dari salah satu aliansi penerbangan global merupakan salah satu langkah Garuda Indonesia dalam mencapai targetnya menuju world class airlines dan memberikan jaringan penerbangan yang lebih luas kepada pengguna jasa Garuda Indonesia Airways. Rute-rute yang kemudian dapat dilayani Garuda Indonesia Airways turut mengambil peran dalam ekspansi bisnisnya mempromosikan Garuda Indonesia Airways sebagai suatu perusahaan penerbangan yang patut dilirik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pemateri. Dengan berakhirnya pematerian, berakhir pula sesi pematerian dari kelompok 3 ini. Terima kasih. Oh iya, sebelumnya akan dibacakan kesimpulan oleh notulen ya, Fatia. Untuk Fatia dipersilahkan. Baik, kesimpulan hari ini adalah pemasaran jasa internasional didefinisikan sebagai perbuatan, kinerja, atau usaha yang dilakukan melewati batas-batas negara dalam konteks kritikal dengan budaya asing. Faktor pemicunya membangun keahlian, melakukan preventive strike menjadi perusahaan pertama yang memasuki sebuah pasar dengan negara baru biasanya memberikan first mover advantage, apalagi market entry. Strategi pemasaran internasional Garuda Indonesia yaitu public relation, ekspansi bisnis, peningkatan rute dan jumlah penumpang. Sekian kesimpulan untuk presentasi kali ini. Oke, setelah mendengar kesimpulan, maka berakhir pula pematerian untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.